Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Fida Lidinila Alfat, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi Pendidikan Matematika A 2020 dengan NIM 2003079. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang Pancasila, sejarah, serta nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dari bangsa Indonesia. Sudah selayaknya sejarah Pancasila diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara. Namun, di dalam Pancasila juga terdapat nilai-nilai kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang mempunyai arti 5 dan sila yang berarti dasar. Maka secara harfiah, Pancasila adalah 5 dasar. Sejarah terbentuknya Pancasila dimulai dari tanggal 1 Maret 1945 yang merupakan berdirinya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI atau Dokuritsu Junbiko Sakai. Ini merupakan organisasi bentukan Jepang yang beranggotakan 64 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang pertama BPUPKI dibahas perumusan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut terdapat gagasan yang disampaikan oleh 3 tokoh nasional, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dibantu panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, akhirnya rumusan dasar negara Indonesia disepakati. Hasil kesepakatan tersebut diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara tersebut sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang ini, BPUPKI membahas tentang rancangan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal. Rancangan pembukaan UUD ini disusun berdasarkan hasil dari Panitia 9 yang disetujui oleh BPUPKI. Sebelum perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan PPKI sebelum sidang dimulai. Perubahan-perubahan itu didasarkan pada laporan utusan Kaigun Angkatan Laut Jepang kepada DRS Muhammad Hatta bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila. Pada rumusan Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Masalah keberatan dari daerah tersebut dibicarakan dulu oleh DRS Muhammad Hatta dengan 4 orang anggota PPK, yaitu Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tuku Muhammad. Hasil dari pembicaraan tersebut menyepakati untuk mengubah rumusan dasar negara tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan pada era globalisasi, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Dengan tantangan Pancasila yang semakin berat, generasi bangsa diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Generasi bangsa dapat mempertahankan ideologi Pancasila dengan cara konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kita dapat menerapkan butir-butir pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
hormat dan menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Kemudian, contoh butir-butir pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa selera, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, butir-butir pengamalan Pancasila sila ketiga yang dapat dicontohkan: sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, contoh butir-butir pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Terakhir, butir-butir pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, serta masih banyak lagi. Seiring dengan lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, penerapan pengamalan butir-butir nilai Pancasila tadi sangat dibutuhkan. Dengan melaksanakannya setiap hari dan setiap saat, maka kita dapat terus mempertahankan Pancasila, dan juga nilai-nilai Pancasila akan terus tumbuh dan berkembang serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.